Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan memulai dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Ibu ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita bersama-sama, terutama anak-anak, mempunyai semangat yang baru sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan seterusnya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu, kami mengucapkan puji syukur terima kasih. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami satu persatu. Dan juga pada pagi ini Tuhan kami akan bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami sehingga firman-Mu ini dapat menjadi dasar bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi makan kepada mereka." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang yang ada di situ. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mencoba melihat renungan untuk hari ini. Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, renungan untuk hari ini diberi judul Mencari Jalan ke Surga. Ada banyak orang pada saat melihat orang itu tertimpa malapetaka. Ada yang melihatnya biasa saja, ada yang merasa iba, tapi ada yang merasa masa bodoh. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi orang tersebut, tapi ada juga orang yang tergerak dengan belas kasihan dan dia menolong orang yang tertimpa kemalangan. Dan juga karena ada belas kasihan kepada mereka, maka ia
mau menolong orang itu untuk meringankan beban-beban kesulitan ataupun juga meringankan beban penderitaan dari orang tersebut. Belas kasih yang digerakkan untuk bisa menolong orang lain itu bukan berasal dari kepentingan diri sendiri, tetapi digerakkan oleh pikiran dan oleh tangan kasih Tuhan yang menggerakkan hati orang tersebut untuk bisa menolong orang lain, dan dia bisa tergerak hatinya untuk bisa memberi bantuan kepada orang tersebut. Nah, banyak orang yang mendengar firman Tuhan pada saat Tuhan Yesus menceritakan tentang firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bercerita dan pada saat Tuhan Yesus bersabda, mereka seperti domba-domba yang gak punya gembala. Mereka duduk di sana, duduk di sini, dan banyak sekali orang, bahkan sampai sore mereka bahkan sampai lupa untuk kebutuhan jasmani mereka. Mereka lupa kalau mereka harus membutuhkan kebutuhan jasmani, yaitu makanan. Nah, berhadapan dengan orang yang menderita, Tuhan Yesus berbelas kasih kepada mereka. Nah, yang pertama-tama dihadapi oleh Tuhan Yesus, diberikan oleh Tuhan Yesus adalah mengajar. Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang tersebut tentang firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mengajak mereka untuk bisa menikmati makanan. Mengajak para murid-murid untuk bisa memberi makan kepada orang-orang yang ada di sekitar di situ. Namun apa yang dikatakan oleh murid-murid itu bahwa mereka harus menyediakan uang sekitar 200 dinar. Ini uang yang tidak sedikit untuk menyiapkan uang 200 dinar dan harus membeli makanan untuk memberikan makan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang ada padamu? Coba silahkan untuk dibuka. Nah, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Namun dari situ Tuhan Yesus mengucap syukur, mengucapkan berkat, dan dari 5 roti itu semua orang bisa menikmati makanan dan juga bisa menikmati lauk dari 2 ikan. Dari doa yang diberikan dan diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan pada saat itulah Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan penyakit akut, mungkin penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Mereka membutuhkan dukungan, mereka membutuhkan pendampingan, mereka membutuhkan empati dan kehadiran yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang menderita. Nah, pada saat ini kita perlu merenungkan, pada hari ini kita renungkan bahwa ada banyak orang yang sedang frustasi dan mungkin putus asa. Putus asa karena apa? Mungkin karena kegagalan yang mereka alami, atau mungkin karena mereka membutuhkan dukungan dan semangat untuk mereka bisa bangkit kembali. Apalagi pada masa-masa yang sekarang, masa-masa pandemi ini, semua orang membutuhkan uluran tangan dan semua orang harus bisa bangkit kembali untuk bisa menata kehidupannya supaya hidupnya menjadi lebih baik lagi. Apakah kita bisa tergerak oleh belas kasih untuk bisa membantu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kepada kita? Entah itu kita menyiapkan masa depan untuk mereka, ataupun juga kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang menderita kesepian, orang-orang yang kehilangan makna hidup, dan mereka yang membutuhkan perhatian dan teman untuk bisa bicara dan mau mendengarkan keluhan. Semoga kita semua bisa melaksanakan itu, dan dengan pimpinan dari Roh Kudus kita memohon kepada Tuhan untuk bisa melaksanakannya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan ajarkan kami untuk kami dapat berbelas kasih kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan uluran tangan dari kami. Ajarkan kami untuk kami dapat melaksanakannya. Dan berkati juga kegiatan-kegiatan untuk hari ini, mulai dari pagi, siang, hingga sore hari. Dan juga anak-anak kami yang mereka masih akan remedi juga Tuhan berkati supaya mereka dapat melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.